Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Legenda timnas temui Erick Thohir, striker Garuda kena peringatan. Tinggalkan Indonesia dengan haru, Jepang tetap dukung timnas lolos. Update ranking FIFA meski timnas Indonesia terjungkal lawan Jepang. Media Arab Saudi sesumbar tentang supporter timnas Indonesia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Update ranking FIFA meski timnas Indonesia terjungkal lawan Jepang. Timnas Indonesia naik satu posisi dari peringkat ke-130 ke peringkat 129 meski kehilangan 2,93 poin imbas kalah 0-4 dari Jepang di match kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin. Hal itu imbas dari menurunnya sejumlah posisi negara Afrika yang sebelumnya berada di atas God Garuda. Rwanda turun 4 posisi dari peringkat ke-126 ke 130 dunia setelah kalah 0-1 dari Libya di lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025. Kekalahan itu membuat Rwanda kehilangan 14,24 poin di ranking FIFA. Penurunan posisi juga dialami oleh Republik Afrika Tengah, di mana efek kalah 0-1 dari Lesotho di lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025. Republik Afrika Tengah kehilangan 14,66 poin dan turun 5 peringkat dari posisi ke-129 ke 134 dunia. Nasib serupa pun dialami oleh tim Afrika lain yakni Gambia, di mana Gambia kalah 1-2 dari Comoros di lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025 juga. Efek kekalahan itu Gambia kehilangan 11,66 poin dan harus rela turun 3 posisi dari peringkat ke-128 ke 131 dunia. Namun timnas Indonesia pun juga disalib oleh dua negara yakni Malaysia dan Niger, di mana skuad Harimau Malaya naik 5 posisi setelah mendapatkan tambahan 2,97 poin efek menang 3-1 atas Laos dalam laga uji coba. Wakil Afrika, Niger pun naik 4 posisi dari peringkat ke-131 ke 127 dunia usai mempermalukan Sudan di kualifikasi Piala Afrika 2025. Media Arab Saudi sesumbar tantang supporter timnas Indonesia. Jelang berduel dengan pasukan Garuda, skuad Arab Saudi telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta sejak hari Jumat. Kedatangan rombongan skuad Green Falcons disambut oleh pihak Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia dan juga pengawalan dari aparat TNI Polri setempat. Rupanya, sambutan hangat dari pihak Indonesia saat kedatangan skuad Hervé Renard itu membuat salah satu media Arab Saudi yakni Al-Swad terkesan. Menariknya, media negeri minyak bumi itu juga menyoroti tiket laga timnas Indonesia versus Arab Saudi yang mencapai puluhan ribu telah ludes terjual. Bukannya ciut, media Arab Saudi itu justru meminta kepada supporter timnas Indonesia agar memenuhi stadion GBK supaya membuat atmosfer menjadi riuh. Tak hanya itu, media Arab juga menyebut bahwa semua orang nantinya sangat menantikan penampilan dari skuad Green Falcons alih-alih menyaksikan skuad Garuda selaku tuan rumah. Semua orang menantikan penampilan tim Arab Saudi di tengah suasana tersebut. Apalagi dengan hadirnya Dewan Supporter tim Saudi yang hadir di Melbourne untuk mendukung tim pada laga sebelumnya. Tulis Al-Sad dalam artikelnya. Tak diketahui apa yang membuat media Arab tersebut percaya diri dan seolah menantang supporter Garuda untuk memadati stadion GBK. Satu hal yang pasti, skuad Garuda sendiri tengah dalam misi kebangkitan usai menelan kekalahan atas Jepang.
tinggalkan Indonesia dengan haru, Jepang tetap dukung timnas lolos. Timnas Jepang langsung meninggalkan Indonesia dan away ke Cina usai meraih hasil positif di Stadion Gelora Bung Karno. Dikutip dari unggahan Instagram pemain ke-12, para punggawa Jepang dengan setelan jas hitam tampak bangga dan terharu telah diterima dengan baik selama di Indonesia. Sang pelatih Hajime Moriyasu pun menyanjung perjuangan skuad Garuda meski harus berakhir dengan kekalahan. Bahkan Moriyasu masih menilai timnas Indonesia punya potensi untuk bisa lolos ke Piala Dunia sebab Sintayong sudah berupaya keras untuk mempersiapkan tim dengan baik di tengah waktu yang sempit. Saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia. Namun saya rasa pelatih Sintayong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih skuad. Tegas Hajime Moriyasu. Menariknya, Moriyasu memprediksi bahwa timnas Indonesia bisa makin menggeliat dalam persaingan di level yang lebih tinggi bila federasi yaitu PSSI dan pemerintah terus berusaha keras untuk melakukan upaya-upaya serius yang bisa meningkatkan kualitas dari timnas Indonesia. Legenda timnas temui Erick Thohir, striker Garuda kena peringatan. Upaya Indonesia bangkit saat melawan Jepang usai ditekuk Cina 1-2 pada laga sebelumnya akhirnya sirna setelah gol-gol bunuh diri dari Justin Hubner, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara memberondong gawang Marten Pas. Timnas Indonesia bukan tanpa perlawanan, di mana pasukan Sintayong memiliki sejumlah peluang seperti dari Rakan Oratmangun hingga Pratama Arhan. Akan tetapi penyelesaian akhir dari para pemain tersebut memang kurang bagus. Tendangan kaki kiri Rakar digagalkan oleh kiper Zion Suzuki, begitu juga dengan sepakan Arhan yang terlalu lemah sehingga bisa diamankan Suzuki. Usai kekalahan tersebut, Erick Thohir pun bertemu dengan mantan pemain naturalisasi timnas Indonesia, Christian Gonzalez. Menurut Erick, tim Merah Putih membutuhkan striker seperti Gonzalez. Kami sudah berusaha yang terbaik, mencoba yang terbaik. Kita perlu striker kayak Gonzalez, ujar Erick Thohir sembari bersalaman dengan Gonzalez. Pemain kelahiran Uruguay itu menjadi naturalisasi untuk timnas Indonesia pada 3 November 2010 setelah memenuhi syarat tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Selama berkarir di tanah air, Gonzalez pun dikenal sebagai penyerang yang sangat tajam. Sejumlah sumber pun menyebut bahwa Gonzalez telah mengemas 284 gol selama bermain di klub Indonesia dari 420 pertandingan. Melihat kekalahan Indonesia dari Jepang ini pun El Loco memberikan semangat kepada Jay Ises dan kawan-kawan. Pemain yang malang melintang di Liga Indonesia itu menegaskan bahwa skuad Garuda masih memiliki kesempatan di 5 laga tersisa.